BJTP3. Rifaya terpaku di tempatnya, tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Sang mantan suami, orang yang pernah diharapkannya menjadi imam yang baik, akan menikah lagi dalam waktu kurang dari 24 jam usai bercerai darinya. Rasa terpukul dan kecewa menyelimuti seluruh jiwa Rifaya saat ini, bagai air pasang yang menenggelamkan dirinya perlahan. Tiada lagi senyuman yang dulu melimpah pada wajah di balik cadar itu. Kini hanya kesedihan yang mendalam yang menampakkan diri. Detik selanjutnya, Rifaya tersadar karena temannya itu terus memanggilnya di ujung panggilan. Fei, Faya, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Tapi, gimana bisa? Rah, kenapa Mas Benny mau nikah sama sepupu aku? Tolong jelasin. Rah, Rifaya bertanya sambil berjalan mondar-mandir di ruang perawatannya tersebut. Aku juga gak tahu. Faya, ini aneh banget secara mereka kan yang kita tahu gak saling kenal sama kayak kamu. Tapi, aku dengar mereka itu ternyata cukup akrab banget dan... Percakapan Rifaya dan temannya itu mendadak terhenti ketika ponsel gadis tersebut yang kehabisan baterai. Ia pun terduduk di sisi ranjang dengan lutut yang rasanya begitu lemas. Gak bisa seperti ini. Aku harus segera pulang dan jelaskan semuanya. Rifaya berniat untuk pulang. Tapi, di saat yang sama ia berpikir tidak bisa pulang begitu saja dalam keadaan seperti sekarang ini. Di mana dirinya harus mempersiapkan diri dan menceritakan apa yang terjadi semalam. Di saat Benny mengusirnya tengah malam dan hampir saja dilecehkan oleh dua laki-laki di jalanan sepi. Rifaya segera mengisi data ponselnya terlebih dahulu. Kemudian akan menunggu kedatangan dokter atau perawat ke ruangan itu dan menanyakan tentang pria bernama Dewa. Setelahnya barulah ia akan meminta tolong untuk diantar pulang. Sementara itu di tempat lain, Sadewa sedang duduk menikmati sarapan paginya di penginapan yang disiapkan oleh sang sekretaris sebelumnya. Di saat yang sama tampak Haris masuk ke penginapan Sadewa dengan berita penting yang dibawanya. Selamat pagi, Pak Dewa. Saya sudah mendapatkan informasi tentang latar belakang Neng, maksud saya Non Rifaya. Dia ternyata anak dari pemilik pondok pesantren Al-Hikmah. Bukannya hanya santriwati di tempat itu. Lapor Haris dengan raut wajah yang serius. Lanjutkan laporannya. Perintah Sadewa. Pemilik sebelumnya itu memang ayahnya Non Rifaya, tapi beliau dan istrinya atau ibunya Non Rifaya yang juga seorang ustadzah. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil ketika Noah Rifaya berusia 7 tahun. Setelah itu Non Rifaya diurus oleh paman dan bibinya yang juga mengambil alih pondok pesantren tersebut. Kebetulan ayah dan paman Non Rifaya itu kembar. Jadi mereka memiliki wajah yang sama sehingga sampai sekarang Non Rifaya memanggil paman dan bibi itu ayah dan ibunya. Papar Haris panjang lebar tentang latar belakang keluarga Rifaya. Baik itu sudah cukup. Tapi, apa ada alasan kenapa dia ada di area villa dan hutan pinus itu? Sepertinya dia tidak berniat untuk menceritakan apa yang terjadi malam itu. Sadewa mengatakan itu, seraya menyesap kopi yang ada di depannya saat ini. Untuk itu, saya juga sudah cari tahu juga, Pak. Ternyata Non Filaya hari itu sudah menikah dengan pria yang dijodohkan pamannya dan malam tadi secara tidak langsung mereka sebenarnya sedang berbulan madu. Tapi, dari informasi yang saya dapat Non Rifaya ketahuan ngamar dengan seorang pria dari sebuah video yang beredar. Entah itu benar atau tidaknya saya belum bisa memastikan. Selain itu ada laporan kalau Non Filaya ditalak malam tadi juga dan kini statusnya menjadi janda. Lalu hal yang paling mengejutkan adalah mantan suami Non Rifaya itu malah akan menikah dengan sepupunya. Haris kembali menjelaskan secara detail informasi tentang Rifaya. Di saat yang sama, Sadewa tergelak penuh kegetiran dan hampir tidak bisa mempercayai bahwa wanita bercadar itu nyatanya berstatus sebagai janda. Kepesimisannya semakin memuncak. Ia mulai meragukan apakah ibunya akan menerima Rifaya yang ternyata membawa luka masa lalu. Janda. Astaga, mengapa aku malah terjerat dalam permainan takdir yang mengharuskanku berhadapan dengan seorang janda? Gumam Sadewa, hatinya bergolak dengan perasaan yang tak menentu. Ada apa? Pak Dewa, apa Anda keberatan dengan status Non Rifaya yang ternyata janda? Tanya Haris dengan tatapan selidik. Kamu tahu sendiri kan seperti apa ibuku jika berurusan dengan wanita yang berstatus janda. Haris, apa kamu lupa?
Sekalipun gadis itu belum bersentuhan dengan suaminya. Tapi tetap saja statusnya menjadi seorang janda dan itu adalah hal yang dibenci oleh ibuku. Sadewa meraih wajahnya dengan erat. Cemas saat menghadapi kenyataan yang begitu rumit dan tak terduga. Rifaya, wanita yang ia anggap sebagai gadis biasa, ternyata memiliki latar belakang yang mengejutkan dan menyulitkan. Rasa penyesalan membayanginya, membuat pikirannya serasa berputar-putar layaknya dihantam badai topan. Lalu bagaimana rencana Anda sekarang, Pak Dewa? Anda sudah berjanji kepada ibu Anda akan membawa calon istri hari ini. Kita tidak mempunyai banyak waktu untuk mencari wanita lain. Timpal Haris. Sadewa menghela nafasnya kasar. Ia sadar jika yang dikatakan oleh sekretarisnya itu memang benar adanya. Tapi entah apa jadinya jika sang ibu tahu tentang status Rifaya nanti. Udahlah, aku tidak peduli dia mau gadis ataupun janda statusnya. Yang penting saat ini aku harus membawanya kepada ibuku dan memperkenalkan wanita itu sebagai calon istri. Selebihnya akan aku pikirkan kembali. Syukur-syukur jika ibuku memang menerima gadis itu sebagai calon menantunya. Tukar Sadewa. Satu lagi, Pak. Bagaimana kalau Non Rifaya yang menolak tawaran Anda itu, ia memilih untuk kembali pulang? Haris mengatakan kemungkinan yang akan terjadi di saat Rifaya berubah pikiran. Aku sudah memikirkannya ke sana, jangan khawatir. Sebaiknya siapkan mobil, kita akan pergi ke rumah sakit sekarang. Titah Sadewa kembali. Baik, Pak Dewa. Haris pun bergegas pergi dari hadapan Sadewa untuk menyiapkan mobil, agar mereka bisa segera pergi untuk menemui Rifaya di rumah sakit. 30 menit kemudian, Sadewa dengan sekretarisnya itu sudah tiba di rumah sakit. Dan di saat yang sama, Rifaya yang hendak bersiap pergi itu mendapatkan pesan di layar ponselnya dari sang ibu alias bibinya. Ingat ya, Faya, jangan berani menginjakan kaki kamu lagi di sini. Kalau kamu mau nyawa pamanmu selamat. Lanjut Rifaya mengiyakan sambil memperbaiki posisi duduknya dan juga letak cadar yang dikenakannya saat ini. KLK. Terdengar pintu dibuka dari luar, lalu tampak masuk Sadewa dan juga Haris ke ruangan tempat Rifaya dirawat. Selamat pagi, Non Rifaya. Perkenalkan, saya Haris, sekretaris Pak Dewa, atau bisa juga dikatakan saya asisten pribadinya beliau. Di mana Pak Dewa adalah orang yang sudah menolong Anda tadi malam. Haris memperkenalkan dirinya di depan Rifaya agar gadis tersebut tidak merasa bingung dengan keberadaannya. Rifaya menganggukkan kepalanya tanda mengerti apa yang dikatakan oleh Haris barusan. Bagaimana keadaan kamu sekarang, apa sudah merasa lebih baik? Sadewa mulai bertanya kepada Rifaya, seraya duduk di salah satu kursi yang ada tempat tersebut dan menyilangkan kakinya. Alhamdulillah lebih baik. Semua itu berkat pertolongan Anda semalam. Saya benar-benar berterima kasih. Saya bahkan gak tahu harus membalasnya dengan apa. Rifaya yang mengatakan itu semua dengan penuh ketulusan. Sadewa tersenyum tipis. Memang sudah seharusnya kamu berterima kasih, karena kalau bukan aku yang menolong, entah apa yang akan terjadi dengan kamu malam tadi. Kamu bisa membalas budi dengan bekerja denganku sesuai dengan keinginan kamu semalam. Rifaya terdiam sejenak. Ia teringat dengan apa yang dikatakannya pada Sadewa semalam, yang mana ingin mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal. Tapi, apa tidak masalah jika ia menerima pekerjaan tersebut dan benar-benar tidak pulang ke rumah orang tuanya? Apa Anda yakin mau mempekerjakan saya, Pak Dewa? Jujur saja sebenarnya saya tidak terlalu pandai melakukan pekerjaan rumah. Terang Rifaya. Bukan masalah. Tapi ada satu pekerjaan yang ingin aku tawarkan dengan kamu. Bayarannya cukup tinggi. Aku juga akan menjamin semua keperluan kamu. Ungkap Sadewa. Kalau boleh saya tahu pekerjaan apa, Pak Dewa? Rifaya bertanya karena penasaran. Sadewa menata lurus kepada Rifaya yang tidak jauh dari tempatnya untuk saat ini. Menikah kontrak denganku selama 6 bulan. Apa? Rifaya langsung melebarkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Sadewa. BJTP 4. Pernikahan kontrak. Maaf. Apa saya nggak salah dengar? Pak, itu sama saja seperti perbuatan tercela dan benar-benar gak dibenarkan oleh agama. Rifaya menolak tawaran dari Sadewa dengan tegas dan lugas. Bagaimana mungkin ia bisa menerima pernikahan kontrak yang sudah menentukan masa depan mereka selama 6 bulan sebelum akhirnya berpisah? Seperti menjalani skenario yang telah ditadirkan.
di mana mereka dipaksa untuk merasakan pahitnya perpisahan sejak awal. Hatinya meronta, seolah keputusannya untuk menentang takdir ini merupakan pertempuran antara akal dan perasaan. Sadewa tersenyum sinis. Matanya melirik dengan licik. Dalam hati, ia telah menduga bahwa seorang gadis bercadar seperti Rifaya tidak akan mungkin dengan mudah menerima tawaran yang diberikannya. Keteguhan hati dan semangat juang yang menyala-nyala di matanya adalah salah satu alasan mengapa Sadewa semakin bersemangat, bahkan dengan segala cara yang terus bermain di pikirannya. Pernikahan kontrak atau pernikahan lain pada umumnya itu sama saja di mata hukum. Itu sama-sama pernikahan yang sah. Anggap saja pernikahan ini adalah cara kamu membalas budi karena aku sudah menolongmu. Rifaya menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju dengan ucapan Sadewa. Bagi wanita itu, pandangan Sadewa tentang pernikahan tak ubahnya seperti olok-olok terhadap sesuatu yang sakral. Baginya, apa yang terjadi tetap saja salah, dan pernikahannya akan tetap dianggap tidak sah. Di benak Rifaya, pernikahan itu bukanlah ajang permainan yang bisa dianggap enteng, melainkan komitmen seumur hidup yang harus diperjuangkan hingga akhir hayat. Bukannya kesepakatan awal saya hanya akan bekerja sebagai pembantu di rumah Anda. Dan bukannya menjadi istri Anda apalagi sampai menikah kontrak selama 6 bulan. Itu benar-benar hal yang tidak masuk akal bagi saya. Terangnya kembali menolak mentah-mentah. Sadewa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran yang mulai berkecamuk. Menghadapi Rifaya di saat-saat seperti ini, bagaikan menelan racun yang membuat kesabarannya seakan-akan tersisa setitik di titik nol. Namun, dalam lubuk hati terdalamnya, ia sadar bahwa ia membutuhkan gadis itu untuk menjadi kunci dari rencana besar yang tengah ia garap. Kamu tidak perlu khawatir. Selama 6 bulan ini aku tidak akan menyentuh kamu. Hanya bersikap seperti suami istri di depan orang lain. Itulah yang kuminta. Ujarnya tegas, menatap dalam ke mata Rifaya. Rifaya menggelengkan kepalanya, menahan isak yang terasa di kerongkongannya. Jika ia sudah memutuskan untuk menolak, tidak akan ada kata lain yang mampu meyakinkannya. Sadewa menghela napas berat, kesal melihat sikap kuku gadis di hadapannya. Namun, ia tak boleh menyerah begitu saja. Di lubuk hatinya yang paling dalam, terbersit rasa ingin melindungi dan menghormati keputusan Rifaya. Oleh karena itu, ia harus menemukan cara lain untuk meyakinkan perempuan tersebut agar menerima tawarannya. Aku dengar mantan suami kamu itu akan menikah dengan sepupu kamu, bukan? Aku pikir kamu mungkin sakit hati dan ingin membalas mereka yang secara tidak langsung mengkhianati kamu dari belakang. Terang Sadewa. Rifaya sejenak terdiam karena keheranan. Kenapa Sadewa bisa tahu tentang mantan suaminya yang akan menikah dengan sepupunya itu? Anda ini siapa sebenarnya? Bagaimana bisa tahu tentang mantan suami saya yang akan menikah lagi? Selidiknya. Sadewa tersenyum miring karena yakin jika Rifaya termakan oleh ucapannya saat ini. Aku tahu semuanya dan aku bisa cari informasi apapun yang aku inginkan, termasuk latar belakang keluarga kamu itu. Sudah jelas bahwa mereka telah benar-benar membuang kamu. Apa kamu masih berharap bisa kembali ke pelukan mereka? Sadewa menegaskan dengan tajam, wajahnya serius dan tegas. Ia memang sedikit prihatin dengan nasib gadis bercadar di depannya. Namun pada akhirnya, kepentingannya sendirilah yang paling utama. Harusnya kamu sadar bahwa orang yang paling kamu butuhkan saat ini adalah pria yang ada di depan kamu sekarang. Dan secara tidak langsung, aku akan menjadi suami kamu. Lanjut Sadewa. Rifaya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia mencerna setiap kata-kata Sadewa yang menohok hatinya, meruntuhkan semua harapan yang pernah ada. Mengapa hidup harus berat sebegini? Dan apakah pilihan yang dihadapkan Sadewa ini akan menjadi jalan terbaik baginya? Tapi untuk kepentingan siapa? Sedangkan Sadewa beralih kepada sekretarisnya yang sejak tadi berada di tempat itu. Berikan surat kontraknya pada gadis itu, Haris. Biar dia baca dulu. Titahnya. Baik Pak Dewa. Haris mengeluarkan beberapa lembaran kertas yang ada di dalam tas yang dibawanya. Kemudian menyimpan lembaran kertas itu di depan Rifaya. Waktu kamu hanya 1 jam untuk memikirkan apakah menerima tawaran ini atau tidak. Ingat tidak ada yang namanya kesempatan kedua dan aku juga tidak suka menunggu lama. Tukas Sadewa seraya keluar dari tempat tersebut. Diikuti oleh Haris yang berjalan di belakang atasannya itu dan juga keluar dari tempat Rifaya berada.
Rifaya terpaku di tempat, menatap lembaran kertas yang ada di depannya dengan tatapan kosong. Hatinya terasa retak, mengingat kenyataan pahit bahwa dia memang membutuhkan Sadewa. Keluarganya telah membuangnya dan tak ingin dia kembali lagi ke rumah yang pernah menjadi tempatnya tumbuh besar. Dengan tangan gemetar, Rifaya meraih lembaran kertas yang ia genggam erat. Matanya meneliti setiap poin yang dituliskan dalam surat perjanjian itu. Betapa ia terkejut, ternyata semua poin tersebut cukup masuk akal baginya. Tak ada hal yang memberatkan. Bahkan ia diberi kebebasan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah sendiri. Sadewa pun tidak akan ikut campur dalam urusan pribadi Rifaya, demikian juga sebaliknya. Mereka hanya akan bersikap seperti pasangan suami istri di depan umum. Di balik itu, mereka bebas menjalani hidup dan menggapai impian sebagai individu. Meski pilihan itu sulit dan penuh liku, Rifaya berusaha meyakinkan diri bahwa ia bisa melewatinya. Terkadang hidup memang tak sesuai kehendak, namun dia tetap harus bertahan dan menerima apa yang menjadi takdirnya. Pernikahan mereka juga tidak jauh seperti sebuah simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Tapi, tetap aja kan kalau dia berucap mau nikah kontrak selama 6 bulan. Itu sama aja dia udah jatuhkan talak dan itu bukan suatu hal yang baik. Kalau niat kami sudah gak baik, maka selanjutnya juga akan ada balasan hal yang gak baik datang bukan? Rifaya bermonolog sambil menimbang-nimbang apa yang harus dilakukannya. Ia tidak boleh sampai mengambil keputusan yang salah. Di saat Rifaya sedang berpikir keras dengan keputusan apa yang akan diambilnya, sementara itu di tempat lain atau lebih tepatnya tempat Sadewa dan Haris berada saat ini. Mereka berdua masih berada di area rumah sakit. Bagaimana kalau Non Rifaya tetap menolak? Pak Dewa. Haris cukup khawatir karena sepertinya gadis yang bernama Rifaya itu memang begitu paham tentang agama dan tidak mungkin mau menerima pernikahan kontrak. Sadewa malah tersenyum samar, seakan memikirkan sesuatu. Tunggu saja dulu. Bagaimana juga dia masih gadis bau kencur yang bisa diancam atau ditakut-takuti. Sadewa dengan percaya dirinya mengatakan itu semua dan yakin jika Rifaya akan setuju dengan tawaran pernikahan kontrak yang diberikannya. Menit selanjutnya, terdengar dering ponsel Sadewa yang tidak lain dari ibunya sendiri. Ia pun segera menjawab panggilan tersebut. Iya, halo Bu. Di mana kamu sekarang? Dewa. Jangan bilang kamu lupa mau apa hari Minggu ini. Aku tidak mungkin akan lupa. Bu, aku sedang perjalanan dari menjemput calon istri aku. Bu, agak sulit mendapatkan izin orang tuanya untuk mengajak dia pergi. Sadewa terpaksa lebih banyak mengatakan dusta saat ini kepada ibunya. Tentu saja, sekali ia berbohong, maka akan ada lagi kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Baik, akan ibu tunggu. Tapi, sebelum itu katakan siapa namanya dan seperti apa calon istri kamu itu. Biar ibu nyaman bicara sama dia nanti. Sadewa sejenak terdiam. Itu karena siapa sangka ibunya ingin tahu terlebih dahulu tentang nama dan seperti apa wanita yang akan dibawanya nanti. Dewa, kamu dengar ibu kan? Iya Bu, soal itu. Namanya Rifaya. Dia gadis bercadar yang periang. Aku yakin ibu akan suka sama dia. Sadewa menjelaskan dengan singkat seperti apa calon istrinya itu. Nama yang cantik dan gadis yang berpakaian tertutup juga. Ibu tunggu di rumah, kalau gitu. Panggilan itu pun berakhir dan Sadewa terdengar bernafas lega. Ia merasa segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Selang 1 jam kemudian, Sadewa dan juga sekretarisnya kembali ke ruang perawatan Rifaya berada. Menantikan jawaban dari gadis tersebut. Bagaimana? Sadewa sudah tidak sabar ingin mendengarkan jawabannya. Rifaya tampak menarik nafas dalam-dalam. Kemudian menghembuskannya perlahan. Ekspresi wajahnya serius dan tegas, seolah telah memantapkan hati untuk mengambil keputusan yang berat itu. Saya akan terima tawaran Pak Dewa. Tapi, dengan satu syarat dan Anda harus setuju. Baik, katakan apa syaratnya. Akan aku kabulkan. Sadewa tanpa ragu akan mengiyakan syarat dari Rifaya. Di saat yang sama, Rifaya tersenyum di balik cadarnya karena yakin keputusannya itu sudah tepat. Syaratnya adalah BJTP 5. Cepat katakan apa syaratnya. Sadewa tampak tidak sabaran, penasaran dengan apa yang diinginkan Rifaya. Oh, apa kamu mau bayarannya ditambah? Atau mungkin kamu menginginkan handphone keluaran terbaru?
Sadewa mencoba menebak-nebak. Bukan. Rifaya menggelengkan kepalanya, menahan senyuman tipis di balik cadarnya. Itu bukan yang saya inginkan. Lalu apa? Sadewa kembali mendesak, rasa penasarannya semakin memuncak. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa syarat yang sebenarnya diinginkan wanita bercadar di depannya itu? Rifaya menarik nafas dalam-dalam. Matanya bersinar penuh keyakinan. Ia sudah memikirkan hal ini secara matang. Berusaha keras mencari jalan tengah agar tidak melanggar hukum pernikahan yang suci. Syaratnya sebenarnya cukup mudah, Pak Dewa. Ucapnya dengan lembut. Sebelumnya, Pak Dewa menawarkan kontrak pernikahan, kan? Bagaimana kalau kita ubah niat tersebut menjadi perjanjian pranikah? Dan, ada satu hal yang harus dihilangkan dari perjanjian, yaitu batas waktu pernikahan selama 6 bulan. Kalau kita menuliskannya dalam kontrak, pernikahan kita akan dianggap haram dan tidak sah. Sadewa dan Haris diam. Telinga mereka terpaku pada setiap kata yang diucapkan Rifaya. Mereka tak bisa mengelak. Pikiran Rifaya masuk akal dan dapat diterima dengan logika serta rasa keadilan yang mereka miliki. Lalu, kalau memang Pak Dewa ingin menceraikan saya setelah 6 bulan, sebaiknya Anda simpan itu di hati Anda sendiri dan katakan cerai, jika memang sudah waktunya. Tapi, sebelum 6 bulan itu, diharapkan Anda nggak pernah mengatakan tentang pernikahan kontrak. Lanjut Rifaya menjelaskan. Haris maju ke depan untuk berbicara. Jeti, syaratnya adalah Pak Dewa dan Non Rifaya memang akan menikah layaknya dua pasangan yang saling menyukai tanpa ada embel-embel pernikahan kontrak. Tapi digantikan dengan perjanjian pranikah yang mana ditandanganinya sebelum menikah. Juga Pak Dewa jangan pernah membicarakan tentang pernikahan kontrak sebelum 6 bulan itu. Apa seperti itu maksudnya, Non Rifaya? Tanyanya memastikan. Rifaya menganggukkan kepalanya, lalu beralih kepada Sadewa yang tampak belum paham dengan penjelasannya. Gimana Pak Dewa mengerti maksud saya? Tanyanya. Mengerti. Tapi, kenapa jatuhnya ribet tidak boleh mengatakan cerai atau pernikahan kontrak selama menikah? Padahal ujung-ujungnya kan tetap sama kita akan bercerai kalau sudah 6 bulan. Ungkap Sadewa. Rifaya menghela nafasnya pelan. Itu karena agar pernikahannya itu sah di mata hukum dan agama. Terlepas Pak Dewa mau bercerai nantinya cukup niat itu simpan di dalam hati aja. Saya nggak mau pernikahan kita nanti malah jatuhnya haram karena sudah ada niat yang nggak baik. Apalagi sudah ada kata cerai. Satu hal lagi yang namanya ucapnya cerai itu harus dijaga oleh yang namanya suami. Bahkan mengatakannya waktu bercanda. Itu tetap saja hukumannya suami istri sudah sah bercerai. Paparnya panjang lebar. Iya terserah kamulah. Bagaimana? Apa harus dirubah perjanjian kontrak pernikahan dengan perjanjian pranikah? Itu aja kan untuk saat ini. Ucap Sadewa pada akhirnya. Iya, Pak Dewa. Seperti itu. Terima kasih karena sudah setuju dengan syarat saya itu. Tukas Rifaya yang bernafas lega akhirnya. Sadewa hanya menganggukkan kepalanya sesaat, lalu beralih kepada Haris. Kerjakan semuanya hari ini juga, Haris. Perintahnya. Baik. Pak Dewa, tapi hari ini saya akan antar Anda dan Non Rifaya ke rumah ibu Anda dulu bukan? Haris bertanya. Iya, ayo pergi. Sadewa bersiap-siap untuk meninggalkan ruangan tersebut. Tapi Rifaya, dengan tatapan kebingungan, masih terpaku di tempatnya. Maksudnya, saya harus pergi kemana? Menemui ibu Anda. Tanyanya dengan ragu. Iya, hari ini aku sudah berjanji akan mengenalkan kamu pada ibuku. Saat berada di sana, usahakan menjawab pertanyaan dengan singkat. Cukup bilang iya atau tidak. Tegas Sadewa, menatap tajam ke arah Rifaya. Tetapi ini benar-benar mendadak. Pak Dewa, saya bahkan belum mandi, mengganti pakaian, dan juga. Rifaya terhenti, ekspresi wajahnya makin panik. Tiba-tiba terdengar suara perutnya yang keroncongan, menambah malu pada keadaan yang sudah cukup membingungkan. Selain itu, Rifaya belum sempat merapikan diri di pagi hari ini. Rasa canggung dan malu bercampur menjadi satu dalam hati Rifaya saat ini. Sadewa menghela nafasnya panjang. Ia harusnya menyuruh gadis itu selama 1 jam tadi untuk segera mandi dan berganti pakaian.
Waktu kamu hanya 20 menit untuk mandi dan ganti pakaian. Untuk makan, bisa makan di mobil nanti. Kita harus buru-buru pergi. Pungkas Sadewa, seraya keluar dari ruangan tersebut. Disusul oleh Haris dari belakang. Keduanya akan menemui dokter terlebih dahulu untuk membicarakan kepulangan Rifaya hari itu. Sedangkan Rifaya kembali menghela nafasnya usai mendengar apa yang dikatakan oleh Sadewa barusan. 20 menit. Astagfirullah. Memangnya aku mandi ular apa? Secepat itu. Rutuknya di dalam hati. Ingin mengomel. Tapi ia saat ini tidak ada waktu untuk itu. Anggap saja ia harus semakin menghargai waktu mulai saat ini. Rifaya bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Desen tidak lupa membawa pakaian ganti ke dalam sana. 20 menit berlalu. Rifaya baru saja menyelesaikan mandi dan mengenakan pakaian baru. Kemudian ia bergegas keluar dari ruang rawatnya, membawa tas selempang dan koper yang menjadi peneman setianya selama ini. Langkahnya penuh tekad, siap untuk menghadapi dunia luar dengan segala tantangan yang mungkin menunggu. Begitu pintu dibuka, Rifaya sudah disambut oleh Haris. Ayo, Non. Pak Dewa sudah menunggu Anda di mobil. Iya, Pak Haris. Rifaya mengiyakan, lalu mengikuti langkah Haris yang ada di depannya itu, hingga mereka tiba di area parkiran dan masuk ke mobil. Rifaya dengan perasaan canggung dan gugup, duduk di kursi yang bersebelahan dengan Sadewa. Namun, ia berusaha keras untuk menyembunyikan kegelisahannya dan bersikap seolah-olah tak ada yang terjadi. Ini sarapan Non Rifaya? Haris memberikan 1 gulung roti lapis dan 1 botol air mineral. Gak apa-apa kan Non Rifaya, itu saja. Soalnya kami sedang buru-buru. Lanjut Haris menjelaskan. Iya gak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak. Rifaya menerima makanan itu dengan senang hati. Ia harus pandai-pandai bersyukur karena banyak di luaran sana yang bahkan tidak bisa makan dengan layak. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Rifaya menikmati sarapan paginya itu. Dan di saat yang sama, harus melajukan kendaraan roda 4 yang dikemudikannya itu melaju. Selama perjalanan itu baik Sadewa maupun Rifaya mereka saling terdiam satu sama lain, terlebih lagi Rifaya yang harus segera menghabiskan sarapannya. Tak sampai 1 jam, mobil yang membawa keduanya tiba di sebuah perumahan kawasan elit di ibu kota. Rifaya menatap kagum bangunan megah berlantai 3 di depannya. Saya bertanya dalam hati, apa ini rumah orang tua Pak Dewa? Besar banget, batinnya berdecak kagum. Itu karena desain elegan dan grandios rumah itu seolah-olah menceritakan betapa hebat dan berpengaruh keluarga Sadewa. Ayo turun, ajak Sadewa. Ingat ya, di dalam panggil aku dengan sebutan Mas, agar ibuku gak curiga. Selebihnya diam saja. Sadewa memberikan wanti-wanti kepada Rifaya sebelum mereka masuk. Rifaya menganggukkan kepalanya. Tanpa diberitahu pun ia sudah tahu apanya harus dilakukannya. Terutama tidak mungkin memanggil calon suaminya itu dengan panggilan Pak. Menit selanjutnya, mereka berdua turun. Kecuali dengan Haris yang menunggu di mobil. Ia ada pekerjaan lain yang harus dikerjakannya hari itu juga. Sementara Sadewa dan Rifaya tampak masuk ke dalam rumah dan sudah disambut oleh salah seorang asisten rumah tangga yang hampir bekerja di tempat tersebut. Silahkan Den, Nyonya sudah menunggu Aiden di dalam. Iya, Mbok. Terima kasih. Sadewa pun membawa Rifaya masuk ke ruangan lain atau lebih tepatnya ke ruang tengah. Rifaya mengikuti langkah Sadewa dengan patuh. Sampai akhirnya ia tiba di hadapan ibu dari calon suaminya. Ya ampun, Dewa, Jeti ini gadis pilihanmu. Ayo, sayang, silahkan duduk dulu di sini. Ungkap ibu Sadewa dengan penuh haru. Rifaya bukannya membalas sambutan dari calon ibu mertuanya itu. Tapi ia malah terdiam di tempatnya. Merasa tidak asing dengan wajah ibunya Sadewa. Seakan mereka pernah bertemu di suatu tempat. Siapa ya? BJTP 6. Jeti